Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya demi cinta, tetapi tetap saja tidak dihargai? Kamu memberikan perhatian, kesetiaan, dan bahkan pengorbanan. Tapi apa yang kamu dapatkan? Bukan ucapan terima kasih, melainkan ketidakpedulian yang menyakitkan. Tidak hanya hatimu yang terluka, tapi perlahan-lahan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah aku cukup baik? Saat-saat seperti inilah filosofi Stoik hadir, bukan untuk menghapus rasa sakit, tapi untuk mengubah cara kamu menghadapinya, untuk kembali menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Setelah melewati masa-masa sulit dalam sebuah hubungan, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Awalnya, cinta itu terasa indah. Kamu memberikan yang terbaik, memprioritaskan pasanganmu di atas segalanya, bahkan melupakan dirimu sendiri. Tetapi perlahan, yang kamu temui bukan rasa syukur, melainkan sikap dingin yang melukai. Saat malam semakin larut, pikiran itu terus menghantui, apa salahku? Mengapa aku tidak dihargai? Pada titik inilah, filosofi Stoik bisa menjadi lentera yang menuntunmu keluar dari kegelapan ini. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Dalam hubungan, seringkali kita terlalu fokus pada upaya mengendalikan pikiran, perasaan, atau tindakan pasangan kita. Tetapi kebenarannya adalah, kita hanya memiliki kendali atas diri sendiri, pikiran, tindakan, dan respons kita. Ketika kamu mulai memahami ini, beban itu perlahan terasa lebih ringan. Kamu akan belajar bahwa penghargaan dari orang lain bukanlah satu-satunya penentu nilai dirimu. Pernahkah kamu mendengar kisah Epictetus? Dia seorang budak yang hidup dalam keadaan penuh penghinaan, tetapi dia tetap teguh. Ketika seseorang menghancurkan tulang kakinya, dia hanya berkata dengan tenang, "Aku tahu ini akan terjadi." Apa yang diajarkan kisah ini kepada kita adalah, meski hidup tidak selalu adil, kita punya pilihan untuk tetap tenang, menerima keadaan, dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Dalam hubungan yang tidak seimbang, kamu juga memiliki pilihan untuk berhenti mencari validasi eksternal dan mulai melihat nilai dirimu sendiri. Ada satu hal yang perlu kita sadari, seringkali, rasa tidak dihargai datang bukan dari pasangan kita saja, tetapi juga dari harapan yang kita bangun sendiri. Kita berharap bahwa cinta dan perhatian yang kita berikan akan kembali dalam bentuk yang sama, tetapi ketika kenyataan berbeda, rasa kecewa itu menghantam keras. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengurangi harapan yang tidak realistis. Alih-alih berharap dunia berjalan sesuai keinginan kita, kita belajar untuk menerima dunia sebagaimana adanya. Ambil contoh sederhana. Kamu bangun pagi, membuatkan sarapan untuk pasanganmu, berharap mendapatkan senyum atau ucapan terima kasih. Namun, yang kamu dapatkan hanyalah kesunyian atau bahkan kritik. Dalam pandangan Stoik, momen ini adalah kesempatan untuk melatih diri. Jangan biarkan sikap pasanganmu merusak harimu. Fokuslah pada niat baikmu sendiri, karena tindakanmu adalah cerminan dirimu, bukan mereka. Epictetus berkata, jika kamu menginginkan sesuatu yang berada di luar kendalimu, kamu akan kecewa. Dalam hubungan, seringkali kita menginginkan rasa cinta dan penghargaan sebagai bentuk validasi diri. Tetapi ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang di luar kendali, kita menjadi rentan. Jadi, mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah penghargaan dari pasangan benar-benar menentukan nilai diriku? Ataukah aku sudah cukup berharga tanpa itu? Ketika kamu merasa tidak dihargai, mungkin kamu berpikir bahwa solusinya adalah mengubah pasanganmu. Tapi Stoicisme menunjukkan pendekatan yang berbeda, fokus pada dirimu sendiri. Cobalah merenungkan pertanyaan ini, apakah aku memperlakukan diriku dengan penghargaan yang sama seperti yang aku harapkan dari orang lain? Jika jawabannya tidak, maka mungkin ini saatnya untuk memprioritaskan dirimu lebih dulu. Misalnya, kamu merasa pasanganmu tidak memperhatikan ketika kamu berbicara. Dalam momen seperti ini, alih-alih merasa marah atau sedih, tarik napas dalam-dalam.
Ingatlah bahwa sikap mereka tidak mengurangi nilai ucapanmu. Lalu, pilih untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan tenang, tanpa menuntut. Ini bukan tentang mengubah mereka, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu tetap menghargai dirimu sendiri meski mereka tidak melakukannya. Kadang kita lupa bahwa penghargaan sejati tidak selalu datang dari luar. Bayangkan ini, setiap kali pasanganmu tampak mengabaikanmu, cobalah untuk memutar perspektif. Apakah mereka mungkin sedang sibuk dengan pikirannya sendiri? Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menilai situasi dengan logis, bukan emosional. Dengan cara ini, kamu bisa menghindari rasa sakit yang sebenarnya berasal dari asumsi atau ekspektasimu sendiri. Sebagai contoh, seorang teman pernah bercerita bahwa pasangannya tidak pernah memuji hasil pekerjaannya di rumah. Awalnya, dia merasa kecewa, berpikir pasangannya tidak peduli. Tapi setelah dia berdiskusi dengan tenang, ternyata pasangannya menganggap apa yang dia lakukan sudah biasa, sehingga tidak terpikir untuk mengungkapkan apresiasi. Kadang, apa yang kita anggap sebagai ketidakpedulian hanyalah kurangnya komunikasi. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa penghargaan tidak perlu dicari-cari. Hidup dengan tenang dalam prinsipmu sendiri sudah cukup untuk memberi kebahagiaan yang stabil. Ketika kamu fokus pada tindakanmu sendiri dan bukan pada reaksi orang lain, kamu akan menemukan rasa damai yang selama ini kamu cari. Inilah inti dari filosofi Stoik, keseimbangan batin yang tidak tergoyahkan. Tetapi, jangan salah paham. Ini bukan berarti kamu harus menerima perlakuan buruk tanpa berkata apa-apa. Filosofi Stoik juga mengajarkan keberanian untuk menyatakan apa yang benar dengan cara yang sopan dan efektif. Misalnya, ketika pasanganmu berkata sesuatu yang menyakitkan, alih-alih marah, katakan dengan tenang, "Aku merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu katakan. Bisakah kita bicarakan ini?" Dalam praktiknya, ini mungkin terasa sulit di awal, tetapi seperti halnya otot yang dilatih, kemampuanmu untuk tetap tenang dan bijak akan tumbuh. Setiap kali kamu merasa diremehkan, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk melatih dirimu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Sebuah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Bayangkan situasi ini, kamu telah mencurahkan semua usahamu untuk menciptakan momen spesial, tetapi pasanganmu tampak acuh tak acuh. Saat rasa kecewa mulai merayap, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku kendalikan dalam situasi ini? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaanmu seharusnya tidak tergantung pada respons orang lain. Fokuslah pada niat baikmu dan lepaskan ekspektasi yang tak terkendali. Sebagai manusia, wajar untuk menginginkan pengakuan. Namun, keinginan ini seringkali menjadi jebakan. Ketika kita terus-menerus mencari validasi eksternal, kita memberi kekuatan atas kebahagiaan kita kepada orang lain. Salah satu cara untuk melawan ini adalah dengan menciptakan pengakuan internal. Setiap kali kamu merasa tak dihargai, tanyakan pada dirimu, apakah aku telah bertindak dengan integritas? Jika jawabannya ya, itu sudah cukup. Ingatlah bahwa pasanganmu juga manusia, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ketika kamu merasa diabaikan atau diremehkan, gunakan momen itu sebagai latihan empati. Alih-alih memikirkan sakit hati, pikirkan apa yang mungkin sedang mereka hadapi. Sikap ini tidak hanya membantu hubunganmu, tetapi juga memperkuat karaktermu. Namun, empati bukan berarti membiarkan dirimu dimanfaatkan. Jika ketidakpedulian pasanganmu terus terjadi, inilah saatnya untuk mengomunikasikan perasaanmu dengan cara yang sehat. Katakan dengan jelas apa yang kamu butuhkan tanpa menyalahkan. Komunikasi yang jujur dan penuh rasa hormat adalah pondasi dari hubungan yang sehat, sebagaimana Stoik percaya pada pentingnya kejujuran. Ketika rasa sakit akibat ketidakpedulian mulai menggerogoti, ingatlah bahwa kekuatanmu tidak datang dari respons pasanganmu, tetapi dari caramu merespons situasi itu. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada reaksi kita sendiri, bukan pada tindakan orang lain.
Latih dirimu untuk menemukan kedamaian di dalam dirimu, bahkan ketika dunia luar tampak mengecewakan. Mencari penghargaan adalah naluri manusia, tetapi Stoik mengajarkan bahwa penghargaan sejati adalah penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri. Cobalah untuk mencatat tindakan kecil yang menunjukkan nilai dan usahamu setiap hari. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal positif yang telah kamu capai, kamu membangun kepercayaan diri dan rasa bangga yang independen dari pengakuan orang lain. Ketika pasanganmu bersikap tidak peduli, cobalah untuk mengganti rasa sakit itu dengan rasa ingin tahu. Alih-alih bertanya, mengapa dia tidak peduli? Tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap ini? Sikap ini mengubah perasaan negatif menjadi peluang untuk belajar dan mendalami hubunganmu lebih jauh. Terkadang, ketidakpedulian yang kita rasakan mungkin bukan kesalahan pasangan kita, tetapi cerminan dari ekspektasi kita yang tidak realistis. Filosofi Stoik mendorong kita untuk memeriksa kembali harapan kita. Apakah kita menuntut terlalu banyak? Apakah kita sudah memberikan ruang bagi pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri? Dengan menyesuaikan ekspektasi, kita mengurangi rasa frustrasi. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun di atas dasar saling menghormati, bukan sekadar memberi dan menerima. Jika kamu merasa tidak dihargai, jadikan ini momen untuk mengevaluasi hubunganmu. Apakah ini hubungan yang memberi kekuatan dan mendukung pertumbuhanmu? Jika tidak, mungkin sudah saatnya untuk mengambil langkah tegas demi kebaikan dirimu sendiri. Stoik percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika kamu merasa diremehkan, anggap itu sebagai ujian. Bisakah kamu tetap tegar dan bijaksana di tengah badai emosional? Setiap kali kamu berhasil melewati ujian ini, kamu semakin dekat dengan versi terbaik dari dirimu. Sebagai bagian dari perjalananmu, penting untuk memahami bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup. Filosofi Stoik tidak berusaha menghapus rasa sakit, tetapi mengajarkan kita untuk memanfaatkannya. Jadikan rasa sakit ini sebagai pengingat akan kekuatanmu untuk bertahan dan berkembang. Tidak semua orang mampu melihat nilai dan usaha kita, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu sendiri tahu bahwa kamu telah memberikan yang terbaik. Ketika kamu mulai menerima ini, kamu akan menemukan kebebasan emosional yang sejati. Ketika hubunganmu terasa berat, cobalah untuk fokus pada apa yang masih berjalan baik. Apa yang membuatmu jatuh cinta pada pasanganmu di awal? Apa yang masih kalian miliki bersama? Dengan berfokus pada hal-hal positif, kamu dapat menemukan kembali rasa syukur dan kebahagiaan dalam hubunganmu. Akhirnya, belajar untuk tidak terlalu terpaku pada kebutuhan untuk dihargai bukan berarti kamu mengabaikan dirimu sendiri. Ini tentang menyeimbangkan empati dengan menjaga batasan yang sehat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang penuh kesadaran, di mana kita mencintai tanpa kehilangan diri kita sendiri. Setiap rasa sakit memiliki pelajaran yang tersembunyi. Ketika kamu merasa diremehkan, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Dengan menjadikan pengalamanmu sebagai alat pembelajaran, kamu tidak hanya sembuh dari rasa sakit tetapi juga menjadi lebih bijaksana dan kuat. Dan ingatlah, dirimu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap langkah yang kamu ambil untuk memahami dan mempraktikkan filosofi Stoik adalah langkah menuju kebebasan emosional. Teruslah belajar, tumbuh, dan percayalah bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan, bukan karena pengakuan orang lain, tetapi karena dirimu sendiri.